Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farizal Fitroh, NIM 196501113, kelas praktikum basis data F, kelas F. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang demo program saya. Lalu ada latar belakang kenapa saya memilih judul ini dan relasi database saya. Oke, judul saya penawaran aplikasi database voucher game digital. Kenapa saya mengambil judul voucher game digital? Karena banyaknya game-game yang menawarkan pembelian item di dalam game yang pada awalnya sekitar tahun 2000-an, ketika game-game sedang populer-populernya, ada yang namanya voucher game untuk membeli item yang ada di dalam game. Tapi dulu masih berupa voucher fisik, dan dulu voucher fisik hanya bisa dibeli langsung di warnet. Jadi dulu awal-awal ada voucher game itu ada di warnet, dan kita harus pergi ke warnet dulu, kita beli sama penjaga warnetnya. Lalu ntar penjaga warnetnya akan memberi kita kertas kecil gitu yang ada kode sama passwordnya, jadi kita harus masukin ke dalam gamenya. Nah, lalu muncullah berbagai situs yang menjual voucher game, tetapi metode pembayarannya berupa potongan pulsa saja. Nah, lalu ada tuh situs-situs online yang menjual voucher game. Nah, tapi kita membelinya itu hanya potongan pulsa saja. Dan dulu juga sangat rawan lah, takut ada penipuan dan lain sebagainya. Nah, sekarang metode pembayarannya untuk membeli voucher game sudah beragam, mulai dari internet banking, pembayaran melalui toko swalayan seperti Alfamart atau Indomaret, dan juga melalui pembayaran digital seperti GoPay, Dana, OVO, dan masih banyak lagi. Jadi sekarang sudah mulai beragam metode pembayarannya, dan juga udah mulai aman lah situs-situsnya. Ada berbagai situs yang aman gitu. Lalu saya akan menjelaskan tentang relasi entitas ERD saya. Ini rancangannya. Lalu ada rancangan database-nya. Nah, di dalam tabel toko ini terdapat field kode toko. Ini kode toko dengan variabel integer. Terus ada nama toko dengan variabel varchar, serta ditambahkan primary key agar membedakan baris satu dengan baris lainnya dan bersifat unik. Lalu di sini ada pemilik dengan variabel varchar, ada tahun produksi dengan variabel varchar juga. Nah, kegunaan tabel toko ini adalah mengetahui keterangan dari toko-toko yang menjual voucher game digital. Jadi di sini kita mendaftar nama tokonya kalau ada yang mendaftar. Lalu ada tabel info game. Terdapat field nama toko dengan variabel varchar yang terdapat origin key untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya. Jadi di sini ada nama toko, terus ada origin key-nya untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lainnya. Lalu seperti tabel toko dan info game, kode game dengan variabel integer, nama game dengan variabel varchar, serta ditambahkan primary key. Gunaan dari tabel info game ini adalah mengetahui game-game yang menjual item dalam game. Jadi nanti di info game ini kita bisa mengetahui game-game apa saja. Lalu keterangan pembeli, terdapat field nama game dengan variabel varchar yang terdapat origin key, ID game dengan variabel integer, serta terdapat primary key, email dengan variabel varchar, tanggal transaksi dengan variabel varchar. Kegunaan dari tabel keterangan pembeli ini untuk mengetahui data-data dari pembeli. Dan terakhir ada tabel top up yang terdapat field ID game dengan variabel integer, serta terdapat juga origin key. Terus ada nominal atau keterangan jumlah item yang dibeli dengan variabel varchar, harga dengan variabel varchar, metode pembayaran dengan variabel varchar. Kegunaan dari tabel top up ini untuk mengetahui keterangan pembelian item game. Nah, ini saya perhatikan lagi rancangan database saya. Nah, langsung saja kita ke demo program. Di sini toko
kelas toko. Langsung aja kita jalankan programnya. Nah, di sini ada daftar toko. Kita mendaftar toko. Setelah di sini masukkan kode toko Anda. Setelah kode toko kita itu 145454. Lalu masukkan nama toko Anda. Nah, nama toko kita Laku Shop. Nah, lalu masukkan nama pemilik toko, Bedu Sutanto. Masukkan tahun produksi toko, tahun 2019 misalnya. Nah, setelah kita udah daftar toko kita langsung klik daftar. Nah, berhasil terdaftar. Cek oke. Nah, lalu kita di sini langsung ke info game, ke kelas info game. Sini kita langsung jalankan. Oke. Sini kita disuruh memberitahu nama toko yang kita mau tuju. So tadi tokonya namanya tadi Laku Shop. Lalu kode gamenya. Nah, ini untuk kode gamenya di 12. Masukkan nama game. Nama gamenya misalnya PUBG Mobile. PUBG Mobile. Terus kita selanjutnya, kita klik selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya kelas keterangan pembeli. Nah, dari kelas info game, kalau kita mau mencet selanjutnya kita langsung ke kelas keterangan pembeli. Di sini ada disuruh nulis nama gamenya. Tadi nama gamenya kan PUBG Mobile. Kita masukkan ID game kita. Kita masukkan ID game kita 17 misalnya. Lalu alamat email kita. Alamat email kita bedu2121@gmail.com. Kita pencet oke untuk daftar. Nah, lalu kita langsung dikirim ke kelas top up. Langsung ke kelas top up. Kita ke di sini kita suruh masukin ID game kita lagi 5122774117 41417. Kita disuruh masukin nominal top up kita. Misalnya nominal top up kita itu 1000 UC. Harganya sekitar 500.000. Oke. Terus masukkan metode pembayaran. Kita belinya di GoPay, kita pakai GoPay. Lalu kita klik beli sekarang untuk membelinya. Nah, payment successful. Berarti telah selesai pembayaran kita. Coba kita lihat di database kita apakah masuk atau tidak. Kita lihat di select from toko. Ternyata masuk nih Laku Shop. Tadi yang kita masukin Bedu Sutanto tahun 2019. Lalu kita masukin coba info game tadi, info game. Nah, di sini ada tuh Laku Shop pada game 12 PUBG Mobile. Kita masuk di keterangan pembeli. Nah, di keterangan pembeli kita ada di sini nama game kita PUBG Mobile, lalu ada ID game kita 1227417, emailnya bedu2121@gmail.com. Lalu ada tanggal transaksinya. Tanggal transaksinya jam 12.22 malam. Ada tahun, ada bulan, ada tanggal juga. Karena saya memakai trigger atau fungsi untuk yang digunakan untuk
membuat eksekusi sebelum operasi. Lalu kita coba lihat di table top up. Nah, sini masuk juga ID game kita, nominalnya 1000 UC, harga 15.000 dengan metode pembayaran GoPay. Nah, jadi data kita sudah masuk di database MariaDB. Oke, sekarang langsung ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari program ini dibuat dengan cara merancang diagram relasi entitas atau IRD dan merancang database, lalu database diimplementasikan menggunakan MariaDB serta membuat sistem antarmuka menggunakan NetBeans. Program ini bertujuan untuk mempermudah para gamers untuk melakukan top up atau membeli voucher game secara digital. Dengan manfaat dapat melakukan pembelian dimanapun, dari kapanpun. Ya kita bisa beli di mana aja, kapan aja, nggak ada waktunya lah gitu. Keamanan data saat transaksi terjaga, dapat mengetahui informasi item game dan harga, beragamnya metode pembayaran dan pengiriman item game ke dalam game sangat cepat. Nah, di sini saya menambahkan nilai keterbaruan dan nilai kebermanfaatannya. Nilai keterbaruannya menurut saya adalah sekarang ini hanya terdapat situs-situs online untuk membeli voucher game. Nah, kenapa tidak membuat aplikasi untuk membeli voucher game? Jadi, ketika kita ingin membeli item game, bisa otomatis ke aplikasi layanan top up tersebut. Sebagai contoh, saat kita membuka Google Maps, terus menentukan tempat tujuan, akan ada rekomendasi layanan jasa ojek seperti Gojek dan Grab. Nah, jadi kalau misalnya di dalam game itu, mungkin misalnya kayak tadi PUBG Mobile, kalau kita mau membeli, langsung ada rekomendasi layanannya gitu. Layanan misalnya Kodashop atau Unipin gitu untuk jasa membeli voucher game digital. Lalu nilai kebermanfaatannya adalah bisa meningkatkan ekonomi serta memberi untung kepada negara sebagai bisnis digital dan mampu bersaing serta bekerja sama dengan negara-negara lainnya. Mungkin sekian penjelasan program saya serta demo program saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.